Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Bapak tutup pintu dulu ya. Bagaimana, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Mari kita sekarang belajar tentang P5. Tapi sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, silahkan KM disiapkan terlebih dahulu. Silahkan KM siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Jadi, alhamdulillah barusan kita sudah berdoa bersama. Tapi ada beberapa hal manfaat berdoa. Nah, ada apa saja manfaat berdoa? Jadi bukan hanya kita ketika belajar saja, tapi dalam berbagai hal mau melaksanakan suatu apapun juga harus berdoa. Di antaranya satu, itu berdoa itu penting ataupun manfaat berdoa. Satu di antaranya meminta perlindungan dan keberkahan dari Allah. Itu adalah manfaat ataupun hikmah berdoa. Jadi berdoa itu bukan hanya kita mau belajar saja, mau melaksanakan apa saja, aktivitas apa saja yang baik menurut agama dan menurut negara harus diawali dengan berdoa. Di antaranya satu adalah meminta perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Jadi supaya mudah kita dalam menuntut ilmu harus berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Insya Allah kalau kita berdoa terlebih dahulu, kita akan terhindar dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kebalikan ilmu tidak bermanfaat berarti ilmu yang bermanfaat. Memudahkan memahami pelajaran dengan berdoa, meminta kepada Allah. Insya Allah kita apa saja yang disampaikan oleh guru, yang disampaikan oleh siapa saja, kita akan cepat dengan mudah memahami pelajaran. Mengasah ketajaman daya pikir dengan berdoa, meminta kepada Allah, daya pikir kita akan tajam, akan cepat untuk berpikirnya. Dan yang selanjutnya, ilmu yang diterima bisa dipahami guna-gunanya. Jadi ilmu yang diterima oleh kita yang disampaikan oleh guru itu cepat dipahami gunanya, ini untuk apa gunanya, ini cepat kita memahaminya. Dan yang terakhir, terhindar dari stres. Banyak stres itu orang yang tidak suka berdoa. Insya Allah kalau kita mau belajar, mau pasang khususnya kita dalam belajar, kita akan terhindar dari stres. Kalau seandainya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa. Jangan berdoa setiap akan melaksanakan suatu. Bisa? Silakan beri semuanya. Kita sebelum belajar menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Silakan duduk kembali. Silakan semua membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Mari kita tepuk P5. Proyek Pembuatan Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila hormat guru. Pelajar Pancasila sayang teman. Pelajar Pancasila berjiwa Pancasila. Ayo kita sama-sama cipta karya. Anak-anak tahu nggak makanan khas Tasikmalaya? Apa saja? Kupat tahu, gegetuk, gemrok, gogolong, klepon. Ya. Ada yang mengatakan comrok? Iya, comrok. Kita bahas satu aja, comrok ya. Tata cara membuat comrok dan bahan-bahannya. Insya Allah Bapak akan kupas tuntas cara membuat comrok. Karena comrok itu termasuk makanan khas Tasikmalaya. Comrok. Nah, cara membuat comrok, resep membuat comrok. Silahkan kamu Bapak akan bagi setiap kelompok tata cara membuat comrok dan resep membuat comrok. Dengarkan, Bapak akan membacakan satu demi satu resep membuat comrok ataupun bahan membuat comrok. Satu, bahan membuat comrok. 500 gram singkong. Ini mah diambil sedikitnya gitu. Jadi 500 gram singkong. Kupas dan potong-potong. Dikupas dulu. Jadi kalau membuat comrok itu jangan dengan cangkangnya. Jadi harus dikupas terlebih dahulu, lalu dipotong. 1 butir kelapa parut. Tahu nggak kelapa? Tahu. Ya. Ada kelapa muda, ada kelapa ini mah jangan kelapa muda tapi kelapa biasa. 1 butir kelapa parut. 5 sendok makan tepung maizena. Ini supaya renyah, ini supaya lebih enak. Jadi kalau kita mah yang biasa di rumah dengan orang tua kita cukup comrok atau tapi tempe dengan singkong saja, itu pun juga sudah bisa. Tapi ini mah supaya lebih enak, supaya lebih renyah dan yang sebagainya. 5 sendok makan tepung maizena. Daun bawang secukupnya. Tahu bawang daun? Tahu. Lalu diiris, dipotong-potong sedikit-sedikit. 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Itu teh alat apa? Alat membuat comrok. 1/4 sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh garam. Jadi kalau comrok itu harus pakai garam supaya enak dan lain sebagainya. Isian comrok. Jadi tahu tidak? Udah paham belum? Jadi bahan membuat comrok: 500 gram singkong, 1 butir kelapa parut, 5 sendok makan tepung maizena, daun bawang secukupnya diiris, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam. Apa saja isinya? Isian comrok: 1 papan comrok. Comrok papan. Nanti oncom. 1 papan oncom diiris. 5 siung bawang merah. Itu tuan. 5 siung bawang putih, 2 buah cabai rawit merah, 1 ruas kencur, kaldu ayam secukupnya. Kaldu ayam secukupnya teh kecil atau tapi rama atom dan lain sebagainya. 1/4 sendok teh garam, minyak goreng secukupnya, 1 ruas lengkuas, 2 lembar daun salam,
3 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 1/2 sendok teh gula. Paham? Paham. Itu adalah isian comro. Ada cara bahan comronya, ada isian comronya. Siap kita praktek membuat comro? Siap. Bagaimana cara membuatnya? Sekarang teori dulu ya. Nanti setelah Bapak menjelaskan terhadap siswa-siswi semua, insya Allah setelah beres pelajaran ini, lalu kita praktek cara membuat comro. Bagaimana caranya? Ya, membalut singkongnya dibalut dulu. Silakan, siapa lagi? Silakan bertanya. Siapa ada lagi yang tahu lagi? Membersihkan singkong. Ya, bagus. Ini kelompok itu satu. Bagaimanakan? Ada yang tahu? Persiapkan bahan-bahannya dahulu. Ya, siap, bagus. Yang lain? Singkongnya diiris. Ya, bagus. Yang lain lagi apa lagi? Dihaluskan. Dihaluskan. Itu di antara tata cara membuat comro. Bapak akan lanjutkan ataupun Bapak akan perjelas tata cara membuat comro. Siap untuk memperhatikan? Siap. Ya, supaya kita gampang dalam membuat comro. 1. Cara membuat comro. Haluskan singkong menggunakan blender ataupun parut, kamu diurang. Lalu campur dengan kelapa parut. Lalu dicampur dengan kelapa parut, tepung maizena, daun bawang, garam dan kaldu yang tadi Bapak sudah dijelaskan. Yang kedua, bentuk campuran singkong menjadi pipih, lalu isi dengan campuran isian oncom. Lalu muncul apa? Muncul pasudana. Kalau menurut pasudana itu apa? Dicitak, dipipihkan, dipipih, lalu isian dengan campuran isian oncom. Yang mana oncom tadi sudah dihaluskan, sudah ditumbuk, lalu dimasukkan ke dalam singkong tadi. Tutup kembali isian oncom dengan campuran singkong. Oncom yang sudah tadi dimasukkan, tutup lagi supaya tidak terlihat. Jadi itulah tata cara membuat comro. 3. Bentuk comro menjadi bulat. Udah biasanya, udah pada tahu ya kalau ada yang jualan, kalau bikin di rumah itu comronya dibikin apa? Bentuk comronya jadi bulat ataupun memanjang, bisa memanjang pun juga, dan padatkan menjadi bulat, memanjang dan padatkan. Setelah itu, setelah kita membuat, beres kita membuat, lalu goreng comro dalam minyak panas. Awalnya jangan dalam air menggorengnya, harus dalam minyak. Setelah dibentukkan, goreng comro tersebut dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Sesudah kelihatannya kuning keemasan, lalu angkat dan sajikan. Setelah diangkat dan sajikan, lalu kita makan. Makan apa? Makan comro. Siap makan comro? Siap membuat comro? Tepuk semangat. Terima kasih. Ayo kita sekarang mulai membuat comro. Siap? Oke, come on. Picet, halo katanya kita jadi. Sama Karabe. Bakal itu tuan ya, Kang. Jadi bahan-bahannya Bapak sudah siapkan, semuanya sudah Bapak siapkan supaya nanti ketika kamu keluar sekolah
bisa membuat comro dengan mudah dan bisa menjadi pengusaha comro. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan semua semangat. Dek Ihsan, kenapa kamu tidak ikut sama orang lain? Silakan megang singkong, Dek Ihsan. Pegang saja singkong. So, silakan semuanya iris, tempenya iris semuanya. Sok uyahnya masukkan. Dua ya. Hasil karyanya, comronya.